Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh adik-adik saya PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2019. Hari ini kita berada pada pertemuan yang pertama di semester yang ketiga dengan mata kuliah media pembelajaran. Oke. Jadi mata kuliah media pembelajaran sebanyak 3 SKS, kemudian di prodi PGMI dan dosen pengampunya saya sendiri Ibu Juhaini MPDI. Nah, untuk mata kuliah media pembelajaran nanti akan membahas terkait konsep dan aplikasi media pembelajaran. Di dalamnya ada apa aja ya? Konsep dasar media, klasifikasi media, kemudian konsep umum sumber belajar sebagai media pembelajaran, teknik pemilihan media, kemudian lingkungan sebagai media pembelajaran, ada media sederhana, blended learning, kemudian komputer sebagai media pembelajaran, website, kemudian multimedia, terus penggunaan mobile atau smartphone dalam pembelajaran, serta yang terakhir pastinya ini yang ditunggu-tunggu, yakni terkait desain media pembelajaran khususnya untuk persiapan anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Apa sih manfaatnya media pembelajaran atau mata kuliah ini? Nah, nantinya melalui mata kuliah media pembelajaran diharapkan adik-adik mahasiswa nantinya terampil dan profesional dalam memilih, mendesain, dan menggunakan media pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan, baik pada tingkat madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, jadi setelah nanti selesai atau setelah UAS, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mampu menganalisis, mampu mendesain, serta menyusun dan menggunakan media pembelajaran di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar secara profesional. Selain tadi kemampuan akhir, untuk mencapai kemampuan akhir, ada kemampuan yang harus kita capai untuk setiap kali pertemuan, mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan terakhir atau pertemuan yang ke-16. Kemampuan yang dicapai pada tiap pertemuan, inilah nantinya merupakan akumulasi sehingga kemampuan mata kuliah ini tergambar dari hasil capaian pada setiap kali pertemuan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan mata kuliah media pembelajaran. Itu sudah pasti. Berarti kemampuan setiap pertemuan, misal pertemuan yang pertama kita akan membahas konsep dasar media, apa sih itu media pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian bagaimana klasifikasi media seperti audio, video, audiovisual, ada yang cetak, ada yang non cetak. Bahkan karena COVID sekarang media-media pembelajaran lebih banyak beralih dari yang cetak ke non cetak dalam bentuk bisa diakses melalui media-media elektronik. Kemudian sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Tentunya adik-adik sering di kelas-kelas sebelumnya, setiap kelas misalnya ada LCD. Itu termasuk sumber belajar apa media pembelajaran? Kapan dikatakan LCD itu sebagai sumber belajar dan kapan bisa dikatakan bahwa LCD itu misalnya adalah media pembelajaran?
Sumber belajar juga apakah juga semua sumber belajar bisa termasuk dalam media pembelajaran. Kemudian selanjutnya, bagaimana teknik memilih media pembelajaran yang baik, yang baik dan benar. Karena kenapa? Teknik-teknik ini perlu kita pahami, terutama ketika adik-adik sebagai calon guru di tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, ini ada teknik memilih media pembelajaran yang kira-kira pas dengan materi, cocok dengan tujuan pembelajaran yang kita capai, serta bisa diakses oleh anak-anak dengan mudah. Kemudian terutama yang usia-usia pendidikan dasar atau MISD itu, kira-kira media pembelajaran yang tepat itu seperti apa. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri. Kemudian lingkungan sebagai media pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Media tidak selamanya harus berbau yang IT, tidak harus yang selalu mahal-mahal, tetapi terkadang kita memang menggunakan lingkungan dalam keseharian kita itu sebagai media pembelajaran. Nah, misal ya belajar tentang etnomatematika, belajar matematika tetapi secara tidak langsung. Proses jual beli itu juga anak-anak serasa bermain, tapi ternyata mereka di dalamnya itu ada unsur pembelajaran. Nah, apa yang digunakan untuk menyampaikan itulah sebenarnya dibangun oleh lingkungannya sendiri. Kemudian macam-macam media sederhana. Jadi media sederhana misalnya sebatas gambar, 2 dimensi dan lain sebagainya bisa diakses dengan mudah. Misalnya menggambar, memperlihatkan bahwa bentuk lingkaran dan lain sebagainya, itu salah satu contoh media yang sangat sederhana yang bisa dibuat dengan mudah. Kemudian blended learning. Kenapa ada blended learning? Apa sih itu? Ternyata itu adalah perpaduan antara pembelajaran face to face langsung dengan anak-anak dengan pembelajaran secara online. Nah, ini sudah mulai bergeser. Blended learning ini di era Covid malahan bukan lagi blended, tapi sudah hampir atau nyaris 100% ke pembelajaran online. Kemudian komputer sebagai media pembelajaran. Nah, komputer ini di dalamnya bisa diisi bermacam-macam. Dengan adanya media komputer ini, maka kita bisa mengakses internet misalnya, kemudian membuka materi, membuat materi juga bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Kemudian website ini bisa diakses secara online oleh siswa, bisa juga sebagai tempat menyimpan materi. Kemudian multimedia yang paling banyak digunakan baik sebelum corona menyerang hingga saat ini, salah satu multimedia yang paling sering digunakan adalah PowerPoint. PowerPoint cukup sederhana, tetapi ketika kita mampu memanfaatkan menu sub menunya dengan baik dan benar, maka dia bisa menjadi multimedia presentasi yang juga sangat luar biasa. Selain itu, PPT juga biasa diakses secara gratis. Kemudian mobile. Untuk anak sekolah dasar, mobile ini menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Karena kenapa? Mobile bisa digunakan mengakses apa saja, maka dibutuhkan yang namanya betul-betul pendampingan orang tua ketika menggunakan media mobile ini sebagai media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana nantinya adik-adik bisa mendesain satu media untuk satu orang. Ini untuk kemampuan setiap pertemuan. Yang paling terakhir itu bentuknya berupa produk dari desain media pembelajaran. Dalam perkuliahan media pembelajaran, kita akan menggunakan pendekatan secara kontekstual.
Kemudian dengan modelnya macam-macam, ada kooperatif, ada pembelajaran langsung, kemudian kita mencoba belajar berbasis masalah, kemudian project, nah kemudian metode ya studi literer, kemudian penugasan, tugasnya seperti proyek tadi, jadi tugas akhirnya nanti adalah berupa produk. Diskusi melalui forum diskusi yang sudah disediakan di Google Classroom, tanya jawab, presentasi bisa via Zoom, Google Meet, kemudian bisa melakukan tanya jawab baik pada tanya jawab atau diskusi pada forum diskusi ataupun melalui channel YouTube. Nah, untuk tugasnya ada 2 seperti biasanya. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Untuk tugas kelompok, nantinya setiap mahasiswa akan mendapatkan tugas membuat artikel dan diwajibkan mempresentasikan sesuai tema dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian artikel harus memuat seluruh topik dan subtopik tugas yang diberikan dengan ketentuan, ada kriterianya. Ini dibaca dengan baik kriterianya, dipahami dan ditanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Menggunakan kertas A4, menggunakan huruf TNR 12, jumlah minimal 5 halaman, sedikit ya, 5 halaman saja, paling sedikit. Margin kiri kanan atas bawah 4433 dengan spasi 1,5. Kemudian formatnya nanti bisa dilihat pada file kontrak kuliah. Silakan nanti di Google Classroom bisa diakses di sana. Kemudian masih tugas kelompok, mempresentasikan artikel ya sesuai tema, bukan makalah, sesuai tema, kelompok dan waktu yang telah ditentukan. Bagi yang tidak siap melakukan presentasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak diberikan penilaian kelompok dengan catatan tugas presentasinya diambil alih langsung oleh dosen. Presentasi paling lama untuk satu kelompok 25 menit dan sesi tanya jawabnya kurang lebih 20 menit. Bisa nanti via Zoom, via Google Meet maupun YouTube. Kemudian penyerahan soft copy artikel dikirim melalui Google Classroom mata kuliah media pembelajaran maksimal sehari sebelum jadwal presentasi masing-masing kelompok. Nah, melalui subtopik kumpul tugas artikel. Jadi selama masih ada tugas artikel, maka subtopik ini juga pasti akan muncul untuk setiap pertemuan pada Google Classroom. Setiap kelompok melakukan revisi artikel, kemudian soft copy revisinya nanti dikirim melalui Google Classroom mata kuliah media pembelajaran subtopik kumpul tugas artikel revisi. Jadi akan disediakan. Nah, itu jangan sampai salah kirim, yang sudah direvisi dimasukkan ke kumpul tugas artikel tidak terdeteksi oleh saya, maka Anda dianggap tidak melakukan revisi. Kapan sih waktunya ini? Nah, untuk yang revisi artikel waktunya sebelum paling lambat sehari sebelum jadwal UAS. Jadwal UAS-nya kapan? Silahkan dilihat pada kalender pendidikan. Masih dengan tugas kelompok, menyusun artikel, ada kriteria sumber referensi. Referensinya paling banyak 5 buku, minimal 10 artikel, serta paling banyak 3 website. Ingat ya,
yang maksimal yang mana, yang minimal yang mana. Jadi jangan dibalik. Kalaupun tidak memenuhi kriteria, ya berarti nilainya juga tidak maksimal. Ini saya berikan, kalau mampu dipenuhi saya berikan nilai sesuai dengan permintaan Anda. Tuh. Kemudian yang poin 4, 5 dan 6 ada tanda merah. Hati-hati biasanya dengan kode merah. Penulisan sumber kutipan menggunakan aplikasi Zotero dan Mendeley. Kenapa ini wajib? Karena hal ini sudah didapatkan pada mata kuliah saya sebelumnya. Ketika belajar teknik penulisan karya ilmiah, ini juga pernah dibahas. Kemudian untuk semester 3 ini juga include di mata kuliah teknologi informasi. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Wajib. Makanya saya katakan tanda merah itu hati-hati. Pertanyaannya, apakah ketika saya misalnya Anda menulis artikel tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley diterima atau tidak? Tanda merah hati-hati. Terima atau tidaknya jika Anda mampu mempertanggungjawabkan bisa saja saya terima, tapi kalau tidak mohon maaf. Nah, kemudian menggunakan style APA. Kalau pakai Zotero Mendeley tinggal mainkan di stylenya, APA otomatis akan sama semua modelnya. Cek plagiasi artikel paling tinggi 30%. Ini sudah ada diskon 5% dari ketentuan prodi. Dulu 50, sekarang turun-turun deh jadi 30 saja. Dengan menggunakan aplikasi Turnitin oleh saya secara langsung. Jadi tidak usah pusing bahwa oh ini dicek plagiasi, saya mau cek sendiri. Tidak usah, cukup di store, nanti saya yang melakukan pengecekan. Ingat, hati-hati dengan tulisan yang ada merahnya. Poin 6, ketika lewat dari angka 30, mohon maaf, artikel saya nyatakan ditolak dan itu sudah pasti. Kalau poin 4, 5 masih bisa ada toleransi. Kalau poin 6, mohon maaf, ini sudah ada penurunan dari 50 jadi turun-turun sedikit jadi 30 aja. Kemudian untuk tugas individu ini berarti satu-satu. Nah ini tugas individu nantinya sebagai tugas ujian akhir atau UAS. Nah tugasnya setiap mahasiswa bertugas mendesain. Jadi diawali dulu dengan desain media pembelajaran. Sebelum desain media otomatis ada persiapan dulu. Apa-apa yang perlu kita ketahui sebelum kita desain. Apakah media yang saya akan buat ini sesuai dengan perencanaan atau tidak? Perencanaan dilihat dari mana? Perencanaan salah satunya bisa dideteksi melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu cara paling mudah untuk desain media. Lihat dari RPP-nya dulu, baru tentukan medianya apa, apakah sesuai dengan materi atau tidak, indikator apa yang ingin saya capai melalui media yang akan saya desain. Itu. Yang kedua, desain media dilengkapi. Kenapa harus dilengkapi segala? Iya, karena kalau tidak media, asal buat media, kita akan buat media A tujuannya sebenarnya untuk materi C, kan tidak nyambung. Makanya harus ada desainnya dulu, ada perencanaannya terlebih dahulu, baru kita coba untuk buat medianya. Apa sih nama medianya? Alat dan bahan yang kita gunakan apa aja untuk membuat media. Kemudian deskripsi, apa tingkat kebermanfaatan media yang akan kita desain. Satu saja media yang kita desain itu kalau kebermanfaatannya luar biasa, nah itu Anda mampu mengambil celah dari media-media yang ada sebelumnya, betul-betul melakukan inovasi bahwa oh media yang saya buat ini berbeda dari media sebelumnya. Melalui media ini misalnya, maka materi pembelajaran akan mudah tersampaikan. Sehingga standar yang ditentukan oleh atau indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan mudah untuk dicapai oleh siswa. Kemudian cara menggunakan media. Nah, ini poin 2 dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini berapa kata? 300 kata saya kira cukup. Kemudian poin ketiga,
deskripsi pada poin kedua dibuat dalam bentuk video. Jadi setelah ada Microsoft Word-nya, nanti pembuatan media pembelajarannya juga dilengkapi dengan video. Jadi sampean untuk poin 2 misalnya, nama media ini apa saja, alat dan bahannya apa saja, kemudian cara membuatnya seperti apa manfaatnya, kemudian penggunaannya seperti apa, itu nanti dibuat dalam bentuk video. Kalau misalnya kebetulan saya ingin desain media pembelajarannya dalam bentuk video, maka Anda sebelumnya harus menjelaskan dulu, nama video saya video ini, software yang saya gunakan tipe ini, berarti itu harus dilengkapi. Kemudian file deskripsi Word dan video dikirim melalui Google Classroom, topik UAS, subtopik tugas UAS. Jadi UASnya sudah jelas, nanti tidak perlu lagi dipertanyakan mau take home, mau take sekolah, mau take apa. Intinya nanti tugas UASnya 1 produk, 1 media, 1 mahasiswa. Untuk penilaian, saya tetap mengacu pada penilaian dari kampus. Ada 4 poin: performance, tugas, kemudian nilai harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, performance itu dari mana aja sih sebenarnya? Keaktifan dalam presentasi, diskusi, kemudian bagaimana dalam menyelesaikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok tentunya. Kemudian nilai harian. Nilai harian ini diambil dari nilai rata-rata, pada setiap kali pertemuan. Jadi misalnya saya pada pertemuan kedua memberikan kuis, pertemuan ketiga, 4, 5 juga ada penilaian harian, maka itu yang saya rata-rata. Sekiranya nilai hariannya saya 5 kali atau misalnya sampai 10 kali melaksanakan penilaian harian, ternyata ada satu misal mahasiswa yang hanya nilai hariannya cuma 5 kali ikut, maka saya akan tetap bagi 10. Misalnya kalau saya 10 kali pengambilan nilai harian. Ujian tengah semester, nah untuk UTS ini masih ujian konsep terkait nanti tugas-tugas artikel yang sudah didiskusikan. Untuk ujian akhir semester tadi sudah sangat jelas. Nah, sekian untuk pertemuan pertama kali ini. Teman-teman silahkan dulu untuk melakukan perkenalan melalui komentar dengan menulis nama, kemudian NIM dan asalnya dari mana. Jadi cukup 3 poin pada kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, nah kita beralih ke Google Classroom. Tempatnya jangan lupa klik dulu forum diskusi pada Google Classroom. Jadi kita perkenalan melalui kolom komentar di bawah, kemudian kita akan berdiskusi melalui forum diskusi pertemuan pertama, subtopik for this, jangan lupa. Jadi ada ruangnya tersendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.